Menarik adalah bahwa sebagai pemimpin, Yotam bukan hanya memperluas kerajaan, bukan hanya membangun fisik saja, tetapi juga kerohanian dan Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh menuntun kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Dan kami punya kerinduan untuk tetap menjadi berkat melalui perenungan. Dan di minggu kali ini kami akan membagikan edisi renungan untuk minggu 2 Januari di tahun 2022. Dan sebelumnya kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan di perjumpaan kali ini walaupun dalam media YouTube, tetapi kami percaya oleh karena firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, oleh karena firman-Mu yang memulihkan hidup kami. Maka itu Tuhan, dalam perenungan kali ini, biarlah firman-Mu yang mengalihkan kehidupan kami sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami khususnya dalam penyampaian firman Tuhan, biar kami dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman-Mu itu boleh menjadi hidup dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali berjumpa ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu di 2 Tawarik 27 ayat 1 hingga yang ke-9. Ya, kalau di sini dengan tema Raja Yotam, tetapi kalau kita melihat di MTPJ dalam tema mingguan itu menjadi kuat karena hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti biasanya kita akan melihat 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat latar belakang kitab 2 Tawarik, kemudian kita akan melihat pesan teks, dan yang terakhir kita akan melihat apa sih yang menjadi implikasi dengan hubungannya dengan tema mingguan ya, menjadi kuat karena hidup di dalam Tuhan. Nah, yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang. Oke, dalam latar belakang kita akan melihat bahwa dalam kitab 2 Tawarik kita menemukan cerita sejarah Israel yang beberapa diantaranya telah diceritakan di kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Namun dalam kitab 2 Tawarik ini sejarah tersebut dilihat dari sudut pandang iman. Mengapa sih perlu diceritakan kembali? Itu karena situasi pembaca yang berbeda antara pembaca di kitab Raja-Raja dan kitab 2 Tawarik ini. Di kitab Raja-Raja para pembaca mengalami kehancuran Yerusalem, dan di pra pembaca Tawarik itu mereka hidup di akhir pemerintahan Daud, sehingga hidup mereka dipenuhi pertanyaan-pertanyaan mengapa hal ini terjadi pada kita. Maka di Raja-Raja maupun Samuel sebelumnya ini menulis jawaban atas pertanyaan itu, bahwa Allah tidak pernah gagal sekalipun manusia atau umat Israel pada saat itu tidak setia. Mereka harus dihukum. Nah, ini jelas berbeda dengan pembaca di kitab Tawarik, yaitu mereka yang telah kembali dari pembuangan. Persoalan yang mereka temui berbeda, maka kisah yang sekalipun sama itu dirasa perlu untuk diceritakan secara berbeda pula. Nah, pembaca Tawarik ini sedang mempertanyakan hubungan mereka dengan masa lampau. Apakah janji Tuhan bagi Daud itu masih berlaku? Apakah kami masih bisa disebut sebagai umat Allah? Nah, maka kitab ini mengangkat kisah yang sama untuk melihat secara utuh pemeliharaan Allah di tengah hidup. Baik, benar, buruk, salah, yang kesemuanya itu dilihat dari perspektif iman. Maksudnya jelas, yaitu memberi kepastian bagi umat tentang siapa Allah dan bagaimana umat harus beriman dan berharap hanya kepada Allah saja.
Bapak Ibu Saudara, sekarang jika kita baca dalam 2 Tawarik, khususnya catatan tentang raja-raja, maka jelas akan ditemukan sebuah pola yang sama, yang juga dituliskan dalam bagian-bagian terakhir 2 Tawarik ini. Siapa raja yang berkuasa, usia berapa saat mereka menjadi raja, berapa lama mereka berkuasa, siapa orang tuanya, ibunya dalam tulisan ini, dan apa yang dia lakukan yang biasanya dibedakan. Apakah dia raja yang hidup takut akan Allah, atau justru dia yang hidupnya tidak sesuai dengan perintah Tuhan, serta apa akibatnya dan bagaimana kemudian ia mati dan dikuburkan di mana. Nah, pola ini juga jelas dapat kita temukan ketika kita akan membahas di hari ini bacaan 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu, itu yang menjadi latar belakang dari kitab 2 Tawarik. Nah, yang pada bagian yang kedua ini kita akan melihat apa yang menjadi pesan teks. Ibu Saudara, sebelum kita lihat khusus bagian ini, mari kita pelajari sedikit nenek moyang dari Yotam. Jadi dari ibu bernama Yoadam lahirlah Amasya yang menjadi raja pada umur 16 tahun dan memerintah 29 tahun di Yerusalem. Ia hidup benar namun tidak segenap hati dan mati terbunuh karena ia mulai menjauhi Tuhan. Anaknya Usia menggantikan dia pada umur 16 tahun dan Usia memerintah selama 52 tahun. Usia hidup benar di mata Tuhan dan selama ia hidup, ia mencari Tuhan. Alkitab mencatat di pasal 26 ayat 5 bahwa Allah membuat segala usahanya berhasil. Namun kesalahannya adalah ia menjadi tinggi hati karena kekuatan yang dimilikinya. Dan ia bertindak sebagai imam dan tidak bersedia ditegur. Ia sakit kusta sampai hari kematiannya. Saat itulah Yotam menjadi Raja Yehuda yang ke-11, menggantikan ayahnya Raja Usia. Maka mari kita lihat ya, bagian per bagian yang akan kita bahas khusus dalam teks di hari ini. Yang pertama yaitu ayat 1, ini bicara tentang siapa Yotam. Jelas di sini kita bisa baca di Alkitab kita masing-masing siapa ayah ibunya, umurnya, dan juga lama pemerintahannya. Nah, selanjutnya di ayat 2 sampai 6, di sini menceritakan kerohanian, cara hidup, dedikasi, pelayanan, dan juga kepemimpinan Yotam sebagai seorang raja. Sangat menarik bahwa dicatat Yotam hidup benar sekalipun rakyat masih saja melakukan hal-hal yang merusak, dan ia menjadi raja yang kuat karena hidupnya dipimpin oleh Tuhan Allah. Dia memperhatikan pembangunan kerajaan, dia membawa kemenangan dan keuntungan bagi Yerusalem atau Yehuda. Hidup sebagai seorang pemimpin yang sangat bermanfaat selama kehidupannya, dan dia juga melanjutkan warisan iman dari ayahnya Raja Usia. Bapak Ibu Saudara, nama Yotam berarti Tuhan yang sempurna. Sebuah nama yang tepat buat seorang muda namun yang mau belajar. Yotam belajar bukan hanya dari kebaikan dan keteladanan ayahnya, namun juga dia mau belajar dari kesalahan ayahnya. Sekalipun ia juga menerima kekuatan yang dalam bahasa aslinya, kuat ini juga berarti berkuasa seperti ayahnya. Namun ini tidak membuat Yotam tinggi hati dan juga mau bersikap sebagai imam seperti yang sudah dilakukan oleh ayahnya. Menarik adalah bahwa sebagai pemimpin, Yotam bukan hanya memperluas kerajaan, bukan hanya membangun fisik saja, tetapi juga kerohanian dari umat Israel, yaitu membangun kehidupan spiritual bangsanya yang pada waktu itu masih melakukan hal-hal yang merusak. Yotam menyeimbangkan pembangunan fisik dengan peningkatan kesejahteraan dan keamanan, dan hasilnya dapat mengalahkan Bani Amon yang kemudian dicatat membayar upeti yang cukup banyak kepada mereka. Senang sekali pastinya bahwa ketika kita membaca bagian ini, kita menemukan seorang pemimpin yang hidup mengandalkan Tuhan, dan ini menjadikan Yotam pemimpin yang berhasil di tengah apa yang dia lakukan. Maka selanjutnya di ayat 7 sampai 9
yang menjadi bagian terakhir yang merangkum kembali ayat-ayat sebelumnya, dan yang menjelaskan bahwa Yotam meninggal dan juga dikuburkan bersama nenek moyangnya serta Ahaz anaknya itu menggantikan dia. Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati oleh Tuhan, itu kita telah melihat pesan teks ya dari kitab 2 Tawarik, khususnya pasal yang ke-27 ayat 1 hingga yang ke-9. Nah, pada bagian yang terakhir ini kita akan melihat apa sih yang menjadi implikasinya bagi kita hubungan dengan tema mingguan, menjadi kuat karena hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan ini memberi pesan bagi kita semua. Yang pertama, mari kita melihat kehidupan dari nenek moyang Yotam. Ada yang jahat, ada yang baik. Namun kemudian yang jahat anaknya baik, yang baik anaknya jahat, dan sebagainya. Saya rasa bahwa memang benar, kedewasaan iman akan membuat seseorang bertumbuh hebat sekalipun dia ada di lingkungan yang kurang baik. Benar bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Namun adalah benar juga bahwa terang hanya akan bercahaya jika ada di dalam kegelapan. Ya dan tidak menjadi integritas yang harus kuat ditanamkan. Yotam masih muda. Ayahnya melakukan yang jahat di akhir hidupnya. Bangsanya hidup menyembah berhala. Namun Yotam dalam kedewasaan imannya, dia sepenuhnya taat kepada Tuhan Allah. Dan disitulah kita melihat bahwa dia mengandalkan Tuhan sehingga dia selalu berhasil. Maka teruslah membangun kedewasaan iman. Jangan kecil hati saat kita ada di tengah keluarga atau mungkin masa lalu sekalipun yang mungkin itu dikenal tidak baik. Karena Allah mau berbelas kasihan kepada kita. Kalau kita dia panggil, kalau kita dia utus, pasti kita akan dia tuntun, dia jaga, dia urus, dan dia pelihara. Selanjutnya, yang kedua, peran pemimpin di segala aspek sangatlah penting. Pemimpin hebat ada karena Tuhan yang hebat. Pemimpin kuat dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membanggakan diri, menjadi tinggi hati, apalagi menjadi sombong. Pemimpin hebat versi Yotam adalah yang hidup benar, peduli kepada siapa yang dipimpinnya. Membangun fisik itu penting. Misalnya pemimpin gereja, maka bukan hanya fisik gereja yang besar, mimbar yang megah, pastori keren, lantai gereja dari marmer dan sebagainya, tetapi juga harus peduli dengan pembangunan iman jemaat. Apakah ada program-program yang dapat membuat jemaat memahami tapi juga mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Semangat bersekutu jemaat, teladan kesaksian dan diakonia yang tentunya dimulai dari pelayan khusus juga, dari orang tua di dalam keluarga, atau mungkin kepemimpinan dalam pemerintahan. Adakah usaha-usaha agar masyarakat bisa juga berdaya guna dan pastinya kebutuhan-kebutuhan mereka ini terpenuhi karena ada lapangan kerja dan hal-hal sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa usia, pengalaman bukan alasan buat menjadi pemimpin. Ini juga menjadi semangat bagi kita semua yang terpilih sebagai pelayan khusus di periode baru ini. Kalau Tuhan berkenan, kalau kita mau minta hikmat daripada Tuhan dalam pelayanan ini, kalau kita mau rendah hati dan belajar, maka kita pasti akan dimampukan Tuhan dan kerja pelayanan kita akan Tuhan buat berhasil. Saatnya melupakan dinamika pemilihan pelayan khusus yang lewat di tahun 2021 dan kemudian fokus membangun persekutuan yang memuliakan Tuhan, yang anggota jemaatnya mau terpanggil untuk mendoakan pelayan khusus, dan pelayan khusus juga jangan cuma suka pakai stola tetapi kemudian malas pelayanan, tetapi sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Sehingga pesannya adalah mari kita saling membangun agar Tuhan dimuliakan. Yang keempat, pesan atau implikasi dari bagian bacaan kita di hari ini adalah mengenai tema yang disodorkan oleh Sinode Gemim di sepanjang minggu ini, yaitu menjadi kuat karena hidup dalam Tuhan.
Kuat bukan saja karena berotot atau mapan atau kaya atau mungkin pintar sehingga memiliki IQ yang kecerdasan kognitif yang sangat baik. Namun juga di sini berarti kuat harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, bahkan hal-hal lainnya. Sehingga ketika semua itu dilakukan dalam proses belajar yang terus-menerus dari waktu ke waktu, maka kita akan semakin menyadari siapa kita dan semakin mengandalkan Tuhan. Nah, di tahun ini, di tahun yang baru, tahun 2022, mari hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh sepenuh hati mencari Tuhan. Maka biar kemenangan demi kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan, kekuatan di tengah badai sekalipun yang mungkin akan terjadi, yang masih tanda tanya di tahun yang baru ini, dapat kita hadapi karena pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan kita di hari ini. Dan berharap juga Bapak Ibu Saudara ya bisa menggali lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan dari berbagai referensi, sehingga banyak berkat yang kita terima. Semakin kaya ketika membagikan kebenaran firman. Dan pada akhirnya kita harus mengakhiri ya, kita akan berjumpa di minggu depan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Silakan tutup. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kesempatan bagi kami untuk tetap hadir menjadi berkat melalui video ini di media YouTube. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan tunjukkan ketika kami boleh melewati tahun 2021 hanya dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur bahwa perenungan ini mengantar kami di tahun yang baru, tahun 2022. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap, iman, percaya kami kepada Tuhan, untuk menggali dengan rindu akan kebenaran firman, sehingga kami semakin kaya dalam pengenalan dan pemahaman yang benar, bahwa hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa agar semua pendengar yang mengikuti kami melalui video ini diberkati, sehingga dalam setiap pergumulan, dalam setiap sakit penyakit, tetap ada pengharapan dan iman di dalam Tuhan. Kami perkatakan berkat, ada umur panjang, kekuatan, damai sejahtera melimpah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.